ketika Pak SBY ya melaporkan 4 akun, harusnya Roy Suryo tidak mendukung. Harusnya Roy Suryo mengatakan bahwa Pak SBY jahat gitu. Karena ketika mereka melakukan hal itu, Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh 4 akun yang dilaporkan oleh Partai Demokrat. Menuding dan menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah sesuatu yang negatif, maka saya menunggu ya Roy Suryo dan orang-orang tersebut ya menyampaikan hal yang sama terhadap Partai Demokrat atau terhadap Pak SBY ya. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial yang mereka duga ya menuding Pak SBY sebagai dalang terkait isu ijazah palsu yang beberapa bulan ini ramai ya. Jadi ada beberapa pihak ya yang menginformasikan atau diduga menyebarkan informasi di media sosial bahwa dalang dari isu ijazah palsu ini atau dalang dari keramaian terkait ijazah palsu ini adalah Pak SBY. Saya tentu sangat-sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, karena memang harus seperti itulah ya yang dilakukan oleh siapapun, baik orang perorangan, organisasi, partai, dan siapapun di negara ini. Jika merasa dirugikan, maka yang harus dilakukan adalah dengan melaporkan ke pihak kepolisian agar supaya mereka mendapatkan kejelasan, mendapatkan keadilan, agar supaya ada kejelasan hukum dari suatu kasus gitu. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Pak SBY itu di tahun 2007 ya, ketika Pak SBY masih menjadi presiden. Beliau melaporkan ada orang yang diduga mencemarkan nama baiknya gitu, dan Pak SBY saat itu melaporkan sebagai pribadi. Dia melaporkan pencemaran nama baiknya. Nah, kali ini adalah partainya yang melaporkan. Tapi oke lah, siapapun nanti, bisa aja nanti ada yang mengatakan kenapa nggak Pak SBY yang melaporkan seperti tahun 2007 ya. Karena kan secara hukum siapa yang merasa dirugikan dia yang melaporkan. Tapi oke, nanti aja lah itu ya. Itu bisa juga nanti tiba-tiba Pak SBY yang akhirnya melaporkan 4 akun ini. Nah, ini kan sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ketika dia merasa dirugikan atas informasi yang disebarluaskan di media sosial dan di media oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, maka beliau mengambil langkah hukum ya. Langkah hukum yaitu dengan melaporkan Roy Suryo atas dugaan pencemaran nama baik ya dan fitnah ya kalau nggak salah. Jadi kita bisa melihat ya bahwa ada nama 2 tokoh besar di negara ini, ketika mereka merasa dirugikan ya mereka mengambil langkah hukum secara konstitusional ya. Mereka tidak melakukan tindakan di luar dari aturan hukum di negara ini, dan itu patut kita apresiasi dan memang harus seperti itulah. Yang menarik adalah ketika Roy Suryo mendukung apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat atau Pak SBY dengan melaporkan 4 akun yang diduga menuding
Pak SBY sebagai dalang dari eh, keriuhan kasus ijazah palsu ini, atau keriuhan terkait penyebaran ijazah palsu Pak Jokowi, ya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Roy Suryo, saya katakan seharusnya bersikap sama seperti beliau berpendapat terkait beliau dilaporkan oleh Pak Jokowi, ya. Jadi Pak Jokowi ketika melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, pandangannya Roy Suryo atau pendapat Roy Suryo dan kawan-kawan adalah Pak Jokowi jahat. Ya, jadi seharusnya, ya, ketika Pak SBY, ya, melaporkan 4 akun, harusnya Roy Suryo tidak mendukung. Harusnya Roy Suryo mengatakan bahwa Pak SBY jahat gitu, karena melaporkan orang yang menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, menyebarkan terkait ijazah Pak Jokowi, ya, ke media sosial, itu kan belum tentu kebenarannya, ya. Walaupun Roy Suryo dan kawan-kawan tidak lagi menggunakan dugaan, kan. Nah, ketika mereka melakukan hal itu, Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh 4 akun yang dilaporkan oleh Partai Demokrat, ya. Jadi 4 akun ini oleh Partai Demokrat atau oleh Pak SBY dinilai menyebarkan informasi yang merugikan nama baik Pak SBY. Begitupun Roy Suryo dan kawan-kawan ketika menyebarkan informasi terkait ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, bahkan tanpa ada kata dugaan, ke media sosial, itu merugikan Pak Jokowi, gitu. Sehingga Pak Jokowi melakukan proses hukum dengan melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Begitupun Pak SBY atau Partai Demokrat merasa dirugikan, ya, seperti Pak Jokowi akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi seharusnya dengan hal yang sama, dengan perlakuan yang sama, dengan kerugian yang sama, maka seharusnya, ya, Roy Suryo itu tidak mendukung langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Seharusnya Roy Suryo mengecam apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Nah, begitupun, ya, para pihak-pihak yang selama ini mengecam apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Banyak, ya, beberapa nama yang dikenal itu menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu, ya, negatif lah, ya. Ada yang mengatakan di iklim demokrasi lah, pokoknya macam-macam lah. Mereka mengatakan, wah, kenapa di iklim demokrasi harusnya begini dan begitu, tidak bisa apa-apa main lapor, gitu kan. Itu menggergaji lah demokrasi, kebebasan berpendapat. Nah, mereka, orang-orang itu, Roy Suryo dan orang-orang seperti itu yang selama ini menuding dan menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah sesuatu yang negatif, maka saya menunggu, ya, Roy Suryo dan orang-orang tersebut, ya, menyampaikan hal yang sama terhadap Partai Demokrat atau terhadap Pak SBY, ya. Harusnya mereka mengatakan bahwa ini kebebasan berpendapat, jangan apa-apa langsung dipidana, gitu kan. Jangan apa-apa langsung melakukan tindakan-tindakan hukum. Ini bisa menggergaji demokrasi, bla 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 bla. Jadi saya menunggu, ya, para pihak yang selama ini
menuding apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah sebuah tindakan yang negatif, yang anti demokrasi, yang anti terhadap kebebasan berpendapat di negara ini. Jadi ditunggu. Nah, selanjutnya ya saya juga mengimbau bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat atau nantinya Pak SBY sendiri yang melaporkan itu jangan juga para pendukung, misalnya para pendukung Pak Jokowi selama ini itu menghujat. Jangan juga ya, karena apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, apa yang dilakukan oleh Pak SBY ya dengan melaporkan 4 akun ini itu adalah suatu tindakan yang memang seharusnya dilakukan di negara ini ketika seseorang atau ada pihak yang merasa dirugikan atas informasi yang disebarluaskan. Nah, jadi saya juga menitip pesan kepada para pendukung Pak Jokowi untuk ya tidak menuding Pak SBY atau menuding Partai Demokrat ketika mengambil langkah hukum. Ya, karena ketika kalian menuding misalnya, itu sama saja kalian menganggap apa yang dilakukan Pak Jokowi itu salah dengan melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi kita juga harus bersikap dan melihat secara adil. Jangan hanya karena kita mendukung seseorang, akhirnya kita menuding orang lain ketika melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang kita dukung. Nah, itu yang bisa dilihat bahwa kita nggak objektif gitu, atau kita hanya mendukung orang, bukan mendukung sebuah kejadian atau sebuah kasus gitu. Nah, ini ya pesan saya. Jadi kita harus juga ya, para pendukung Pak Jokowi harus menghormati bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak SBY maupun Partai Demokrat. Walaupun yang dilaporkan oleh Pak SBY itu atau Partai Demokrat adalah orang yang kita kenal, ya gitu kan. Orang yang kita kenal, orang yang mungkin satu gerbong dengan kita. Tapi ya harus didukung karena itulah cara yang sah di negara ini untuk seseorang mendapatkan keadilan. Nah, jadi pelajaran yang kita dapat dari yang dilakukan oleh Partai Demokrat atau Pak SBY melaporkan 4 akun ini, ya pelajaran yang kita dapat adalah pertama, ya harus seperti itulah setiap orang ketika merasa dirugikan, jalur hukum yang harus diambil. Dan kedua, kita bisa melihat adalah inkonsisten ya dari Roy Suryo dan orang-orang yang selama ini menuding Pak Jokowi ketika melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Terlihat inkonsisten. Kenapa? Karena ketika Pak Jokowi melaporkan ya Roy Suryo dan kawan-kawan itu dianggap sesuatu yang negatif. Tapi ketika Pak SBY atau Partai Demokrat melakukan hal yang sama seperti Pak Jokowi, itu dianggap positif. Nah, ini terlihat ada inkonsistensi ya. Artinya mereka selama ini menuding Pak Jokowi bukan karena objektif, bukan karena berdasarkan aturan atau bukan berdasarkan hukum, tapi berdasarkan like dislike atau ketidaksukaan gitu. Jadi ini adalah pelajaran yang kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat atau Pak SBY. Saya pikir itu, dan kita akan lihat apakah orang-orang yang selama ini menuding Pak Jokowi ketika mengambil langkah hukum akan menuding Pak SBY, dan saya menunggu statement Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengatakan bahwa Pak SBY jahat. Ditunggu ya. Terima kasih.